Oke, halo teman-teman di Asa Aquatic. Terima kasih ya buat teman-teman yang gabung di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang koral-koral yang mudah ya. Mudah di sini artinya mudah dalam perawatan, nggak rewel, dan juga daya survive-nya tinggi ya. Ini berdasarkan pengalaman saya aja ya. Jadi apa yang sudah saya pelihara di akuarium ini semoga bisa membantu teman-teman untuk menentukan apa-apa yang teman-teman mau pelihara di akuarium air laut teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Jadi salah satu jenis koral yang gampang itu adalah jamur ya teman-teman. Jadi di belakang sana itu ada jamur sapi ya teman-teman. Jadi tolong koreksi kalau misalkan saya salah. Jadi jamur sapi. Nah di sana dulu nggak sebanyak itu teman-teman. Jadi dikit. Kalau teman-teman lihat video saya yang lama itu dikit sekali. Nah sekarang sudah hampir semuanya batunya tertutup ya teman-teman. Jadi dia saya taruh di sana karena untuk jamur ini dia sebenarnya ya kayak jamur yang nggak terlalu suka cahaya ya, dan mungkin nggak terlalu suka arus juga. Jadi ini salah satu yang gampang. Nah di bawahnya itu juga ada jamur juga, ini jamur bulu, itu juga gampang teman-teman. Dan yang kedua adalah green star polyp ya teman-teman. Jadi green star polyp ini adalah salah satu koral yang mudah dipelihara ya, dan tidak terlalu rewel dengan kondisi air ya teman-teman. Jadi misalkan ketika kondisi airnya jelek dalam artian kadar nitratnya atau nutriennya tinggi, itu ini masih bisa untuk hidup, paling enggak bertahan ya teman-teman. Tapi kalau terlalu tinggi juga sepertinya juga enggak akan sehat ya teman-teman. Jadi dua akuarium saya ini dua-duanya ada GSP ya teman-teman, green star polyp. Ini beda, ini yang sebelah sini adalah yang metalik. Dan di sana adalah yang biasa, nggak terlalu metalik ya. Di sana ada di belakang juga. Nah green star polyp ini sangat bisa saya bilang mudah ya untuk pemeliharaannya teman-teman. Sekedar tips aja teman-teman, pastikan ketika beli di penjual koral teman-teman cari yang sudah mekar full. Jadi kalau sudah mekar full di penjualnya dan ketika kita taruh di tempat kita nggak mekar, maka ada yang salah dengan akuarium kita. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi yang ketiga adalah polip ya teman-teman. Jadi ini namanya polip cengkeh hijau ya. Ini adalah salah satu koral yang mudah pemeliharaannya, nggak rewel juga, dan walaupun kondisi airnya kurang bagus atau mungkin nitratnya tinggi, nah ini masih bisa bertahan ya teman-teman. Jadi lainnya polip juga zoa ya teman-teman. Jadi polip juga, zoa juga termasuk polip ya, tapi koreksi saya kalau salah. Nah zoa ini juga termasuk koral yang mudah ya teman-teman. Jadi seperti ini kalau teman-teman ada di sini. Nah ini zoa, ini nggak rewel juga. Nah di sini juga saya punya zoa juga di sini, candy apple. Ini juga full mekar ya teman-teman. Nah itu tadi yang keempat ya, zoa. Kemudian yang kelima ini oke teman-teman. Jadi ini payungan ya. Payungan ini salah satu jenis koral yang mudah
Ini tergolong softis ya, softis. Ini payungan ini. Di sana juga ada payungan ya teman-teman, ada agak buram ya. Oke, jadi di sana payungan. Nah, payungan ini termasuk mudah, nggak rewel juga, jadi perawatannya juga gampang, nggak terlalu rewel dengan parameter air. Oke, payungan, dan kemudian juga Xenia. Nah, Xenia ini juga termasuk mudah ya, seperti teman-teman lihat di sana. Ini, dan di sini ada anakannya yang kemarin saya pindah, dan dia sudah lengket ya teman-teman di sana. Jadi dia berkembang biak di sini. Jadi gampang sekali ini, mungkin bisa tambah banyak ini nantinya di sini. Oke, tadi sudah beberapa ya. Terus, nah ini jamur juga, saya sudah dijamur. Nah, kemudian di sini sudah saya bahas semua. Nah, ini lagi, ini jenis nanasan ya teman-teman. Ini nanasan juga gampang, nggak terlalu rewel ya. Ini teman-teman bisa pelihara juga seperti ini, nanasan. Terus itu yang mudah lagi. Jadi sepertinya itu aja ya teman-teman yang mudah menurut saya ya. Jadi koral yang mudah dipelihara. Jadi itu menurut saya koral yang mudah dipelihara. Dan di sini ada beberapa koral yang menurut saya ya teman-teman. Menurut saya ini agak sensitif. Sensitif itu maksudnya dia sangat peka sama kualitas atau parameter air ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia jelek, maka dia nggak akan mengembang secara sempurna ya. Jadi contohnya ya, ini menurut saya, kalau saya sih, ini yang agak-agak rewel tuh kadang-kadang, ini karang anemon, ini menurut saya paling rewel ya. Nah, karena saya beberapa kali itu ini ya, kesulitan untuk memelihara karang anemon, banyak yang mati, sering gagal. Nah, kemudian juga karang anemon, karang kuku ya, karang kuku cabang. Nah, di sana. Jadi dari bangsa Euphyllia kalau nggak salah, itu adalah bangsanya kayak karang anemon, kemudian karang kuku, itu termasuk Euphyllia. Nah, kalau misalkan kondisi di tempat teman-teman kurang bagus airnya, dalam artian saya lebih cenderung ke kadar nitratnya yang tinggi, maka ini itu akan susah teman-teman untuk survive di akuarium teman-teman. Jadi untuk care-nya atau pemeliharaannya ini teman-teman harus pastikan juga kadar dari nitratnya itu rendah ya, di bawah 5 ppm paling enggak ya teman-teman. Itu baru teman-teman baru teman-teman coba untuk memelihara jenis-jenis dari Euphyllia. Dan yang lain satunya lagi, nah ini Alveopora ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi tolong koreksi kalau saya salah. Jadi Alveopora ini mirip sama hampir mirip sama Goniopora di sana ya. Nah, di sana. Nah, ini dua-duanya juga agak lumayan rewel ya menurut saya teman-teman. Jadi dulu saya punya pengalaman yang nggak terlalu bagus sama dua jenis koral ini, bukan satu jenis sih. Jadi pengalaman buruk saya itu dengan koral itu sama Goniopora sama karang anemon ya teman-teman. Jadi saya dulu
banyak sekali pelihara, cuman akhirnya semuanya tewas semua teman-teman. Nggak ada yang bisa bertahan, termasuk karang kuku ya teman. Tapi syukurlah alhamdulillah sekarang sepertinya sudah happy semua. Jadi ini sudah 3 bulan lebih, jadi masih oke-oke aja ya di sini. Oke, jadi itu teman-teman. Yang lainnya yang saya nggak terlalu tahu ya teman-teman. Karang anemon, anemon piring. Nah, anemon piring ini dari pengalaman saya pernah pelihara ketika di akuarium lama saya, dimana kemungkinan kadar nitratnya tinggi, dia nggak survive juga di sana. Tapi di sini dia bisa survive ya teman-teman. Jadi dia bisa goyang-goyang seperti itu. Ini biasanya ininya apa namanya, tangan-tangannya ini panjang sekali teman-teman. Entah kenapa dia nggak kayak ini ya, nggak banyak ya. Tapi sudah sebulan lebih di sini, ini masih survive. Kemudian yang saya nggak tahu, ini saya juga belum bisa klasifikasikan ini mudah atau enggak, yaitu blasto ya, blasto musa di sini. Tapi selama saya taruh di akuarium ini, jadi blasto musa ini salah satu koral terlama ya teman-teman, yang pertama saya masukkan. Nah, itu dari kondisi akuarium saya parah, jadi dari nitrat 100 sampai kondisi sekarang dia masih survive ya teman-teman. Mungkin bisa dibilang ini cukup tahan banting ya blasto musa ini. Jadi seperti itu. Ini sepertinya tambah sehat aja ya teman-teman. Jadi udah banyak ini anakannya yang di sana udah mulai recovery. Dulu sebelumnya di sebelah sini tadi ya, dulu sini, nah ini dulu kayak penyakitan ya teman-teman. Jadi sekarang sudah ada nampak dagingnya, cuman untuk warnanya belum recover ya teman-teman. Semoga bisa recover, ini nggak tahu berapa bulan lagi dibutuhkan untuk recovery-nya. Jadi itu ya. Dan di sana ini saya juga kurang tahu ya jenis apa ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu silahkan komentar. Cuma dari penjualnya bilang dia itu jenis, oke udah saya nantikan dulu ya. Kita coba cek dari atas. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, kita coba cek dari atas ya. Jadi seperti ini penampakan dari atas. Jadi balik lagi ke koral ini ya teman-teman. Aduh nggak kelihatan ya. Nah mungkin kayak gini ya. Jadi itu jenis apa saya juga kurang paham. Cuman penjualnya bilang karang otak Surabaya ya. Cuman saya juga nggak yakin juga. Nah ini sepertinya kuat ya teman-teman. Jadi ini di sini sudah mungkin sekitar hampir 1 bulan ya, itu masih kuat juga di sini. Dan yang lainnya apa ya, jadi itu aja teman-teman mungkin. Jadi ringkasan aja. Jadi yang mudah perawatannya itu sesuai dengan yang ada di akuarium saya teman-teman. Jadi ini jamur, nah itu jamur di sana. Ini jamur, kemudian GSP mudah, polip cengkeh mudah, kemudian zoa ini gampang. Nah ada satu lagi teman-teman, karang otak ini saya nggak terlalu yakin ya teman-teman, ini bisa atau enggak, terlalu mudah atau enggak ya. Cuman selama saya taruh di tank yang saya di situ dan juga di sini, ini masih aman-aman aja ya teman-teman. Jadi mungkin bisa dibilang ini termasuk yang jenis yang mudah ya teman-teman. Terus kemudian zoa sudah, yang agak rewel ya teman-teman, yang agak rewel itu
atau perlu parameter yang bagus, itu menurut saya seperti bangsanya karang anemon, jenis karang anemon, karang kuku cabang, ini dua-duanya ini. Juga goniopora ini menurut saya termasuk dia yang agak rewel ya sama kondisi air ya. Tuh. Terus kalau teman-teman lihat di sini ada SPS, nah SPS-nya gagal. Ya teman-teman, SPS-nya gagal. Itu bleaching semua. Warnanya coklat semua tuh. Dan kalau SPS sendiri mungkin yang agak mudah ini ya teman-teman ya, Montipora ya. Montipora semua kelihatan di sana, ini di sini, di ini akan tutupan ya, Montipora di sini ya. Montipora ini kok Montipora, sorry ya, bukan Montipora tapi Digitata ya teman-teman. Ini Digitata ini termasuk mudah, ini dari awal saya taruh di sini barengan dengan SPS yang lain ini masih survive ya teman-teman. Masih survive, coba saya zoom ya, nggak terlalu kelihatan. Jadi itu termasuk yang mudah dari golongan SPS. Dan yang saya juga kurang paham itu karang anemon. Ini saya juga belum tahu ini mudah atau enggak, tapi di akun saya ini udah oke. Blasto juga enggak. Terus yang mudah ini payungan ya, pasti ya, payungan ini gampang. Xenia itu juga mudah, kemudian payungannya di sana juga gampang. Jadi itu aja ya teman-teman. Jadi yang ada di akuarium saya ini rata-rata memang koral-koral yang enggak terlalu susah dalam perawatannya. Jadi ya koral-koral yang gampang lah. Jadi karena memang saya belum ada dosing, belum ada perawatan big tree dan sebagainya, belum ada test kit juga, jadi saya akan coba pelihara yang gampang-gampang dulu. Oke teman-teman, jadi itu aja ya, semoga bisa memberi gambaran buat teman-teman yang mau memelihara koral. Karena untuk melihara koral ini membutuhkan treatment atau perawatan yang beda ya teman-teman dengan ikan, karena koral ini lebih untuk beberapa spesiesnya itu sangat sensitif pada kondisi atau parameter air ya. Oke teman-teman, jadi semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Jadi kalau mau pelihara koral, terutama untuk teman-teman yang masih baru coba-coba atau pemula, teman-teman bisa coba yang ada di akuarium ini, karena ini adalah akuarium pemula ya teman-teman. Oke, jadi itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.